Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Mas Roy, ada yang mau direspon? Saya minta waktu sedikit. Oke, Jadi singkat gini. saja Bang Refli. Ya jangan terlalu singkat banget. Jadi gini ya, kalau kita bicara tentang meminta SP3, ini bukan begini kita. Kita itu nonjok bahwa proses hukum yang dijalani sekarang ini sudah melanggar hukum. Karena itu mau pakai kuhap lama, kuhap baru, demi hukum harus dihentikan. Karena ada kan demi hukum tadi. Kan dua alasan. Demi hukum dan alasan berikutnya adalah bukan tindak pidana. Saya udah cek pasal 109 itu. Ya. Nah itu satu. Yang kedua adalah Anda bicara kuhap lama dan kuhap baru, konteksnya apa dulu? Kalau keseluruhan yang lain itu pakai kuhap lama berdasarkan aturan peralihan 361 huruf A. Tapi kalau Anda bicara restoratif justice, Anda mau tidak mau harus pakai kuhap baru. Kenapa? Karena kuhap lama say nothing, tidak ada. Jadi kalau Anda kemudian terjun ke bawah, ke peraturan-peraturan di tingkat bawah, itu sudah batal. Jadi gini, praktek RJ itu yang dulu tidak diatur di undang-undang, diangkat ke undang-undang. Itulah maksudnya kemudian di kuhap baru itu ada aturan tentang RJ. Jadi kalau seandainya itu nggak dipakai, useless namanya. Boleh. Ya kan? Kecuali itu kemudian ada di kuhap yang lama. Tetapi begitu di kuhap lama tidak ada, berdasarkan azas jenjang peraturan perundang-undangan, harus ditarik ke yang baru. Karena sama-sama levelnya undang-undang. Jadi kalau misalnya menggunakan perpol, itu pemaksaan yang luar biasa. Perpol itu peraturan jauh sekali di bawahnya, peraturan kepolisian itu. Bayangkan, setelah undang-undang saja masih ada peraturan pemerintah, peraturan presiden. Perpol mungkin baru di bawahnya lagi, bisa dibayangkan. Kemudian, ini kita ini kayak bukan lawyer saja ya. Anda lawyer nggak? Kan lawyer kan? Ketika ada seseorang ditersangkakan atau dilaporkan karena melakukan tindak pidana, from the beginning kita akan membelanya untuk menghentikan kasus itu. Itulah kerja lawyer. Masa Anda kemudian tiba-tiba, ya udah kita buktikannya di pengadilan. Kalau kita bicara kasus perdata, iya. Di mana kasus perdata itu tidak akan ada orang yang ditahan. Pakai rompi orange dan lain sebagainya. Ini kasus pidana, bro. Tapi kan pilihannya banyak, misalnya restoratif justice seperti langkah Bang Rismon gitu. Restoratif justice itu minta maaf. Atau mengajukan pra peradilan. Minta maaf, mengaku bersalah. Mas Roy tidak merasa bersalah. Nanti ada bukti lagi nih. Karena dia punya pembuktian 99,9%. Itu ijazahnya palsu. Dan saya mengatakan, coba lihat fotonya. Jadi lumrah ketika kuasa hukum kemudian bukan lumrah, itu kewajibannya. Kewajiban, oke. Tahan dulu. Gitu. Bang Jamada mau merespon sebelum saya ke Mas Roy. Ya. Baik, Mbak Alvira sama Prof. Refli ya, aku tetap panggil Prof. Kalau bicara di kasus ijazah palsu ini, khususnya RJ, kita menurut saya harus hati-hati dan cerdik juga. Kenapa? Ini kebetulan pertama masa transisi dari kuhap lama ke kuhap baru. Nah, kedua, jika kita hubungkan dengan pasal peralihan 361 kuhap baru, perkara yang sedang loh, ini kan ongoing. Laporan Pak Jokowi tanggal 30. April. Ini tanggal 1 Januari 2026 baru berlaku yang baru ini. Kuhap baru. Berdasarkan itu, berlakukanlah 881 kuhap yang lama. Kan gitu. Itu jelas kok. Nggak usah diperdebatkan. Kalau diperdebatkan memang ada ujungnya. Tadi Bang Refli bilang kuhap yang lama Ini satu lagi. Bang. Selain itu, tadi Itu Prof. say Refli- nothing, nggak ada. Jadi gini, aturan peralihan itu hanya mungkin kalau di kuhap lama ada. Nah. Kalau di kuhap lama nggak ada, baliknya ke kuhap baru. Tar Prof, aku begitu. jawab. Nggak apa-apa. Iya. Turunannya tadi, Prof ini sering mengatakan di kuhap lama ada tuh temennya Perpol 8 tahun 2021. Jangan, menurut saya praktisi hukum, jangan dianggap karena Perpol itu jauh di bawah undang-undang tidak berlaku. Itu khusus penyidikan. itu Khusus turunan tentang penyidikan, tentang restoratif justice. Sebenarnya di kuhap lama itu udah double gardannya. Tadi pasal 109 ayat 2 kan. Terus tambah lagi dengan Perpol 8 2021. Itu satu. Kebetulan itu kasus ada ini restoratif justice. ongoing prosesnya saat itu. Nggak ada. Pakai yang lama dong. Restoratif Dihubungkan justice lagi dengan 361 peralihan ayat 1A. Jika sedang dipakailah yang
lama. Kan gitu, rekanku ya. Gitu. Jadi tidak kita perdebatkan apa ini itu buktinya. Ya hasilnya sekarang kan udah fakta kan. Yang diterima Rismon itu adalah konsiderannya seperti itu. Konsideran dalam SP3 itu seperti itu, menimbang mengingat ini gitu loh. Makanya saya bilang kalau daripada kita debat yang berbagai sudut memang tidak terbatas perdebatan itu. Udah ada upaya hukum kok pra peradilan. Nah, gini Ada hasilnya begitu ya. Gini, Elvira, sedikit lagi. Nggak ada. Sebentar, Prof. Maaf, aku sekali-kali menyela Prof ini. Ya. Jadi menurut saya gitu Prof ya. Jadi kalau kita bicara, wah harus KUHP baru. Aku lanjutkan. Jika KUHP baru, ingat, ini sama Pak Ugro dah sekalian. Ya. Jika KUHP baru 79 sampai 83 sampai 87 88 itu mengatur MKR, mekanisme restoratif justice. Keadilan restoratif. Oke, jangan lupa membaca 88, pasal 88. Apa katanya? Tampilkan aja kalau bisa. Bisa nggak? KUHP 8. 88. KUHP 8. KUHP baru pasal 88. Baik. Itu akan Sedang lebih diupayakan. nyata. Apa isinya apa? Oke, aku jelaskan aja dulu. 79 sampai 83, 87, 88. Pasal 88 mengatakan proses mekanisme restoratif justice ini dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. Nah loh, udah ada belum peraturan pemerintahnya? Jadi ini aparat penegak hukum Polda Metro Jaya mempertimbangkan banyak hal. Kalau sudah ada peraturan pemerintahnya, nanti berhubungan lagi dengan Perma 1 2026 dari Mahkamah Agung. Saya dari dulu udah ngomongin itu, cuma diledekin orang. Wah nggak ada hubungannya gitu. Ada ternyata, dikawinkan semua itu. Belum lagi Perjan, belum lagi Perma, belum lagi Perkap, banyak sekali aturannya. Jadi penyidik dalam hal ini tentu tingkat perkara seperti ini tidak membabi buta dalam mengambil keputusan. Jadi kalau KUHP lama jawabannya, kalau KUHP baru jawabannya pasal 88. Berani? Belum ada PP-nya. Jangan-jangan disusun belum juga nih. Oleh sebab itu kebetulan 361 tadi ini perkara yang sedang terpaksa, bukan terpaksa, memang aturannya dipakailah KUHP lama Perpol 8 tahun 2021. Jadi saya kira itu untuk Profesor Repli sama Pak Ugro. Ya saya kira lebih memahami sebenarnya Pak Ugro ya. Kalau kita ini praktisi hukum, salah satu penegak hukum, tapi Pak Ugro seharusnya udah lama sekali di situ. Tapi kalau saya dengar protes terus terhadap hal itu, dalam hati saya apa ya Pak Ugro, maaf ya Pak Ugro ya, terus selama ini gimana? Contoh, pernah nggak saya selama praktisi hukum membuat restoratif justice sebelum ada Undang-Undang 20 tahun 2025? Saya bilang sering banget. Ya, oke, saya jawab. Oke. Ya. Ini perdebatan hukum yang lumayan. Silakan aja, Prof. Jadi gini ya, kalau kita bicara mengenai aturan peralihan, saya sudah katakan aturan peralihan itu hanya berlaku untuk apple to apple antara KUHP lama dan KUHP baru. Tidak antara KUHP baru dengan peraturan di bawah KUHP. Oke, satu ya. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa lihat dong pasal 88. Bahwa pelaksanaan, saya sudah baca tuh, pelaksanaan pasal 79 sampai 87, itu 79 87 loh. Yeah. Pasal atasnya nggak perlu, pasal 79 sampai 87 itu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yeah. Oke? Betul. Nah, Anda harus paham, itulah yang namanya discretional power. Ya. Salah satu fungsi diskresi itu adalah ketika aturan yang dikehendaki itu belum ada. Ini paham pasti. Ketika aturan dikehendaki itu belum ada, maka disitulah ada diskresi bagi pemangku jabatan atau pemangku kekuasaan. Tetapi ketika sudah ada aturannya, aturan itulah yang dipakai. Saya kasih contoh. Bahwa menurut KUHP yang baru, restoratif justice itu hanya untuk 5 tahun ke bawah. Itu mutlak, nggak perlu lagi pakai peraturan pemerintah. Itu sudah executable. Tapi yang lain-lainnya misalnya surat menyurat dan lain sebagainya, bisa jadi kemudian perlu peraturan pemerintah agar lebih detail. Bila mana belum ada peraturan pemerintah, maka hukum tidak boleh tidak dijalankan. Makanya kemudian muncul Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30 2014. Agar tidak ada yang namanya legal vacuum atau kekosongan hukum.
itulah yang diberikan yang namanya diskresi. Diskresi itu hanya bisa dilakukan satu, bahwa tidak ada aturannya. Dua, kalaupun ada aturannya kurang lengkap. Tiga, ada aturannya tapi conflicting. Nah, dalam hal terjadi salah satu dari tiga hal ini, maka diberikan diskresi. Misalnya, itu diberikan kepada penyidik. Oh, rupanya yang kurangnya ini. Maka silakan melakukan diskresi. Dan jauh lebih baik kalau diskresi itu kemudian diwadahi dengan aturan di tingkat bawah. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Tetapi one thing for sure, diskresi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada. Oke. Jadi misalnya, wah kami pakai diskresi 5 tahun ke atas, di atas 5 tahun nggak apa-apa RJ. Nggak boleh, berdasarkan kaidah hukum yang ada. Nah itu yang namanya belajar hukum yang benar Pak Jamada. Tapi kalau belajar hukum suka-suka, ya kita ambil aja yang mau-maunya Prof. kita, gitu. Ya sekalipun gitu ya, Ya, gitu. saya harus juga menjawab beliau. Ya. Refli Harun ini benar-benar piawai dalam perundang-undangan. Kita akui lah. Kita akui. Kalau kami kan praktisi. Jadi kembali yang tadi saya katakan, tadi disebut diskresi. Kebetulan di S2 saya judulnya apa namanya itu? Tesis. 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 Diserta apa? Tesis. Disertasi itu dokter. Tentang diskresi. Oh, Jadi diskresi itu dibuat satu karena undang-undang belum ada yang mengaturnya. Saya udah katakan kekosongan. Itu jelas, kita sama pendapatnya. Ya. Kemudian boleh nggak diskresi pejabat? Diskresi ini pejabat loh ya, penjabat negara loh. Bisa nggak dia melakukan itu jika undang-undang itu belum jelas seperti KUHP baru ini? Belum ada peraturan pemerintahannya, belum ada peraturan pelaksananya. Boleh juga. Oleh sebab itu biasanya aku tanya Prof, biasanya kalau ada undang-undang itu berikut PP-nya langsung keluar sekaligus. Enggak juga. Enggak, PP biasanya enggak. terlambat. Biasanya setahu saya. Enggak. Umpamanya Kadang-kadang undang-undang undang-undangnya advokat. sudah mati, PP-nya belum Pokoknya keluar. undang-undang Saya Ono. pernah di Biasanya ada pemerintahan, peraturan. Pak Jemir. Enggak. Biasanya ada. Tapi kalau nggak ada, Prof ajarin saya. Tapi biasanya ada. Belajar aja begitu. deh. Saya nggak tahu di mana KUHP yang baru ini dan KUHP dan KUHP yang baru ini belum ada. Jadi PP udah keluar, 3 PP belum. iya, makanya barangkali dari situ. Jadi bukan berarti aku menyudutkan penyidik dalam hal ini. Ya mereka bekerja keras untuk ini. Nah untuk itulah barangkali kembali ke diskresi tadi. Ke diskresi tadi. oke, pakai- Dokter Bu, Ya, tar pakai dulu. hukum Dokter diskresi. buka. KUHP lama Perpol 8 tahun 2001 terbuka untuk mereka pakai. Tidak boleh dilarang. Bang Jamada, Gitu loh. Abang bikin tesis tahun berapa? Enggak, saya enggak nanya. Tahun berapa? Bikin Apa tesis. tuh? Bikin tesis tahun berapa? Saya nggak tahu Prof. Enggak, masalah. Saya nyerah aja. Tesis. Enggak, kalau bikin tesis di bawah 2014 itu belum ada undang-undang administrasi UAP. pemerintahan. Baik. Belum ada. Maksudnya kalau sebelum 2014 belum dikenal undang-undang AP. Belum AP. Di undang-undang AP Undang-undang AP diskresi. diskresi itu dibatasi. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dan kalau terjadi kekosongan hukum atau conflicting, kemudian atau diatur tapi tidak jelas gitu. Ya. Nah, karena itu apa Itu yang sudah hormat jelas saya ke Prof. itu harus pakai yang jelas. Oke. Ya. Kenapa kemudian kami tidak mempermasalahkan misalnya RJ-nya Rismon? Ya nggak ada urusan lah, biarkan. Oke. Tugas saya adalah membela Rosyuro dan Dr. Tifa. Oke. Dengan menegakkan Salah satunya hukum yang adalah ada. fakta-fakta kepada publik. Kami tidak Sekarang ingin diskresi memperlebar saya, Bang untuk Refli. Saya memperkarakan geser ke Rismon. Mas Roy. Gitu, ya. Oke. Ada yang ingin ditampilkan datanya, analisanya apa Mas Roy? Jadi gini, kita selama ini kan bicara terus kemudian respon juga mengatakan, ya ada translasi rotasi pada ijazah. Sebelum terbit ijazah Mbak, ini penting banget diketahui. Banyak faktor kenapa kita mengatakan ijazah Jokowi itu 99,9% palsu. Adik-adik tahu sebelum terbit ijazah itu ada yang namanya kuliah, ada yang namanya praktikum, ada namanya kuliah kerja lapangan, kuliah kerja nyata, ada nilai-nilainya, ada yang namanya skripsi, gambar sebelum. Nah ini, saya pernah, jadi nggak hanya katanya, kan ada orang di sana itu katanya keagamaan, enggak. Saya pernah memegang skripsinya Jokowi, asli, yang 109. Maksudnya skripsinya saya pegang. Apakah itu skripsinya Jokowi asli atau tidak, kita nggak tahu. Karena ternyata kertasnya saja beda. Lihat nih kertasnya. Jadi pada halaman daftar prakata, wajar nggak? Kalau ini sebuah skripsi yang sama dalam satu buku, satunya kertasnya sudah bulukan kayak gini, satunya kertasnya baru kayak gini. Di kertas yang bulukan,
nama tertulis Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Karena ini tahun 1985 November. Pak Sumitro belum menjadi profesor. Di halaman yang skripsi yang sama sudah tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, Mbak. Soe Mitro lagi tulisnya. Di sana Sumitro. Soe Mitro. Soe Mitro, sama-sama. Tapi ini OE sama-sama. ya, Oke. Soe Mitro. Soe. Dua. Tapi di sini sudah profesor. Sedangkan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu baru dikukuhkan profesornya Maret 1986. Jadi ini nggak mungkin terbit. Dan satu lagi nih, telek ini. Ini sumbernya dari mana, Mas? Ini langsung saya potret dari sebuah skripsi yang katanya tulisannya Joko Widodo. Di ruang 109 Universitas Gadjah Mada. Bukan orang lain yang motret, saya sendiri yang motret. Pakai tangan, dan itu yang memberikan ke saya Prof. Wening Udasworo, Wakil Rektor. Dan Aji, ya, Dr. Aji. Jadi artinya waktu itu, ini resmi saya terima, kemudian saya foto, dan tidak ada lembar pengujiannya. Adik-adik kalau skripsi, nggak ada lembar pengujiannya, lulus nggak? Nggak lulus. Asli nggak lulus. Nah, makanya satu itu. Yang paling telak, ini namanya Mbak Aida Airing Astuti. Atau sekarang namanya Mbak Aida Greenberry. Siapa beliau? Beliau putrinya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Beliau mengatakan, saya menemukan ijazah saya di Fakultas Kehutanan. Ya, ditandatangani oleh ayah saya, Dekan Prof. Ahmad Sumitro. Ya, beliau tahu apa yang beliau lakukan. Bangga kepada beliau. Lihat tanda tangannya dan lihat namanya. Tanda tangan ini aja, saya bukan seorang grafolog, tapi pernah belajar ilmu tanda tangan. Beda, ini udah palsu, ini jelas. Udah jelas nih tanda tangannya bukan tanda tangan Profesor Sumitro. Lagi berikutnya. Oke, ini Jelas banget. tidak OE ya, tapi pakai U. Pakai U, ini yang asli. Berbeda. Oke, lanjut. Ya, jadi kenapa kita tuh bukannya soal ijazah? Lihat, ini bukan tempat yang cocok untuk saya bicara isu ini. Itu kata Mbak Aida. Sekarang Mbak Aida ada di Sydney. Stop untuk ngikut sertakan ayah saya. Beliau tahu persis apa yang lakukan. Terus catat bahwa yang namanya ayah saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Not Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soe Mitro. Jadi yang sebenarnya hanya menggunakan U, bukan ditulis OE. Ini panjang banget cerita Mbak Aida nih. Oke. Punya nama Baik. awalan Su. Kemudian banyak Mas Roy, ini pertanyaan yang mungkin sangat Ya. dangkal menurut Mas Roy, tapi publik mungkin ini juga penting. bertanya, Ya. mungkin typo tidak, Mas? Enggak. OE dan U begitu. Nama saya Roy Suryo. Kalau ada yang nulis saya Roy Soer ya, ketika bimbingan, saya suruh ganti. Nama saya bukan Soeryo. Oke. Enggak boleh. Apalagi Ya itu kalau dokumen yang penting itu rasanya ini nggak mungkin. dokumen penting. Apalagi beliau itu belum profesor waktu itu. Terus tiba-tiba saya dulu, silakan Prof. Saya belum profesor. Saya akan nggak mau tanda tangan yang saya profesor. Jadi bukan hanya soal ijazah selembar, a piece of paper, kata rektor. Tapi sebelum ijazah itu, dan yang paling telak, skripsi. Oke. Skripsinya aja palsu. Udah, makanya ijazahnya nggak mungkin. KKN-nya juga nggak benar. Desa Ketoyan, Wonosegoro, kita sudah ke sana. Resmond waktu itu juga sempat ke sana. Dia dengar betul bahwa cerita itu ada orang main gitar listrik di tempat KKN yang tidak ada listriknya. Mainnya pakai apa? Colok ke hidung. Baik. Ya, nggak mungkin. Mungkin juga itu nanti menjadi salah satu bahan riset. Kami Makanya harus jangan jeda, Mas Roy, cepat-cepat kita harus jeda. diputuskan ijazahnya. Kami akan kembali sesaat lagi di Head to Head with Elvira.